Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang jalur diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau biasa disebut dengan KMB. Untuk yang pertama yaitu Perjanjian Linggarjati pada 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati ini adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terkait lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Renville tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoatmojo. Hasil perundingan: 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah kependudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Rumroyen tanggal 14 April 1947 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai
pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan: 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Kemudian, untuk konferensi meja bundar 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari konferensi meja bundar atau KMB: 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara kemerdekaan dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan diberikan Uni Indonesia Belanda. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan utang India Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Di sini kalian buat peta pikiran tentang Perjanjian Linggarjati. Kemudian peta pikiran kedua tentang Perjanjian Renville. Untuk peta pikiran ketiga tentang Perjanjian Rumroyen. Dan untuk peta pikiran keempat kalian buat tentang Perjanjian KMB. Jadi di sini kalian membuat 4 peta pikiran sesuai dengan bacaan yang telah Ibu baca tadi. Dikerjakan di buku tulis IPS. Tetap semangat. Silahkan mengerjakan. Dari kegiatan berikut, kamu dapat mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak.